Awal tahun 1990, langit mendung menggantung di atas stasiun Sen ketika sebuah bus tua berhenti sambil menghembuskan asap hitam dari knalpotnya yang bocor. Dari dalam bus turun seorang pria muda berkulit gelap dengan rambut gondrong kusut. Langkahnya terlatih, dan tangan kanannya hanya separuh akibat luka masa lalu yang tak bisa ditutupi. Namanya Rosario, anak timur yang datang membawa luka perang dan harapan samar akan kehidupan baru di tanah orang. Rosario tidak membawa apa-apa kecuali sebuah tas lusuh, sehelai jaket tentara bekas, dan tekad yang tidak bisa dibunuh. Dulu ia ikut pasukan dalam konflik berdarah di kampung halamannya. Ia tidak punya gelar, tidak punya keluarga, tapi punya satu hal yang membuatnya tetap hidup: dendam pada kemiskinan yang membesarkannya. Jakarta adalah pelarian juga ujian. Ia belum tahu bahwa kota ini bukan tempat untuk berteduh, tapi untuk bertarung. Hari-hari pertama di Jakarta adalah siksaan. Ia tidur di bawah kolong jembatan, makan dari sisa warung, dan hanya mandi jika hujan turun. Namun dari balik penderitaan itu, Rosario mulai melihat sesuatu. Jalanan Jakarta punya sistem sendiri. Kekuasaan tidak dipegang oleh polisi atau pejabat, tapi oleh mereka yang berani, kejam, dan tidak kenal takut. Disinilah benih kekuasaannya mulai tumbuh. Bukan dari ambisi, tapi dari naluri bertahan hidup. Perlahan, Rosario mulai masuk ke lingkungan terminal dan pasar. Tubuh kekar menarik perhatian para sopir dan kernet. Mereka mulai menyuruhnya menjaga lapak, mengusir pencopet, atau memungut uang parkir. Ia tidak pernah menolak pekerjaan, bahkan yang paling kotor sekalipun. Saat suatu kali ia memukul mundur 5 preman dengan hanya satu tangan dan sebuah besi tumpul, namanya mulai bergaung di antara para pedagang sebagai anak timur yang tangannya setengah tapi nyalinya utuh. Suatu malam saat ia nyaris dipukul pakai balok oleh preman lokal karena rebutan lahan parkir, seorang pria tua berseragam militer datang menolongnya. Pria itu bukan tentara biasa, dia salah satu bekas komandan operasi di Timur Timur. Dari situlah hidup Rosario berubah. Ia diberi tempat tinggal sementara, akses untuk menjaga wilayah kecil di Tanah Abang, dan perkenalan ke lingkaran lebih dalam dunia para jagal yang menyamar sebagai pengusaha. Rosario berubah dari gelandangan menjadi penjaga, dari penjaga menjadi penguasa kecil. Ia mulai memanggil anak-anak jalanan yang terbuang, mengajarkan mereka cara bertahan, cara melawan, cara membaca ritme pasar. Dalam waktu 2 tahun, ia tidak hanya dikenal sebagai Hercules, julukan yang diberikan para pedagang karena kekuatannya yang legendaris, tapi juga mulai ditakuti oleh kelompok-kelompok lawas yang dulu menganggapnya sepele. Namun, di balik ketenaran dan rasa takut yang ia tanamkan, Hercules menyimpan luka yang tidak sembuh. Malam-malam sepi selalu membawanya kembali ke suara ledakan di gunung, tubuh-tubuh sahabatnya yang hancur, dan tangan kanannya yang tertinggal di medan perang. Kekuasaan baginya bukan kemewahan, tapi pelindung agar ia tidak kembali menjadi anak kecil lapar di tengah api konflik. Dan ketika lampu-lampu pasar mulai padam dan kota terlelap, Hercules berdiri di atas atap toko tua, memandangi kerumunan yang perlahan memudar. Dalam dirinya, darah pejuang dan jalanan telah bersatu. Ia belum menjadi raja Tanah Abang, tapi takdir itu sedang menunggu diam-diam dari balik terpal oleh gerimis. Matahari belum terbit ketika Hercules, nama yang kini melekat lebih erat dari nama aslinya, melangkah menyusuri lorong-lorong Tanah Abang dengan langkah berat tapi mantap. Wajahnya datar, tapi matanya memindahi tiap gerak-gerik pedagang dan penjaga. Di tangannya tergenggam rokok kretek yang tinggal separuh, sementara sebelah lengan buntungnya tetap disembunyikan di balik jaket hijau lusuh. Tak ada yang berani menyapanya duluan. Mereka tahu pria itu tidak suka basa-basi. Hercules telah dipercaya untuk mengelola sebagian wilayah parkir dan keamanan di blok pasar paling ramai. Tapi kekuasaan di jalanan bukan soal mandat, itu soal keberanian mempertahankan apa yang sudah direbut. Setiap hari anak buahnya yang dia sebut, adik-adik saya, berjaga, memungut uang retribusi liar, menjaga keamanan lapak, dan lebih sering dari itu memperlihatkan siapa yang menguasai tempat ini. Jika ada yang melawan, maka malam itu juga roda dagangnya digulingkan atau kakinya dipatahkan. Namun, bukan cuma kekerasan yang membuat Hercules disegani. Ia punya kemampuan membaca karakter. Ia tahu kapan harus meninju, kapan harus merangkul. Beberapa pedagang miskin yang dipalak oleh preman lain ia lindungi.
Ia bahkan menyuruh anak buahnya menjaga pedagang perempuan yang berjualan sendirian hingga larut malam. Di dunia keras seperti itu, kebaikan yang tidak diharapkan bisa menjadi teror yang lebih dalam. Tapi persaingan tak bisa dihindari. Kelompok lawas dari kawasan selatan, preman-preman yang lebih dulu bercokol di Tanah Abang, tidak senang dengan munculnya Hercules. Mereka menyebutnya anak tentara sok jago yang hanya besar karena bekingan. Salah satu dari mereka, Jajam Muka Tiga, mulai mengusik, menabrakkan gerobak, memprovokasi anak buah Hercules, bahkan merusak lapak yang berada di wilayah kekuasaannya. Bentrok pertama terjadi saat malam Lebaran. Ketika semua orang sibuk belanja baju baru, di lorong sempit belakang Blok F, dua kelompok saling serang pakai besi dan kayu. Darah bercucuran. Jerit minta tolong bercampur bau amis daging yang robek. Hercules turun sendiri malam itu dengan satu tangan. Ia mengangkat besi cor dan menghantam lutut Jajam hingga pria itu tak bisa berdiri. "Kalau kau ingin wilayah ini, ambil dari tanganku. Tapi pastikan kau pulang masih hidup," katanya dengan suara datar. Keesokan harinya, berita tentang bentrok itu menyebar cepat. Tapi tak satu pun saksi mau bicara ke polisi. Kamera wartawan yang datang hanya menangkap wajah-wajah tertutup dan pasar yang kembali sibuk seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nama Hercules semakin dikenal dan di antara bisik-bisik pasar, orang mulai menyebutnya bukan lagi jagoan, tapi raja kecil. Namun, setiap kenaikan membawa kutuknya sendiri. Semakin tinggi ia berdiri, semakin tajam mata yang mengintainya. Ada yang ingin menjatuhkannya bukan dengan besi atau kayu, tapi dengan laporan, uang, dan tipu daya. Dan di tengah hiruk pikuk pasar yang tak pernah tidur, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Rasa waspada yang tidak bisa ia bunuh dengan pukulan. Di sebuah malam sepi, ia duduk sendirian di atas atap ruko memandangi gemerlap Jakarta. "Saya tidak lahir untuk jadi preman," gumamnya lirih. "Tapi kalau dunia ini cuma mengakui yang keras, maka saya akan jadi yang paling keras." Dan di bawahnya, pasar Tanah Abang tetap berdetak dengan atau tanpa darah. Tanah Abang di awal 2000-an adalah ladang emas tak bertuan. Di balik hiruk pikuk pedagang yang menjajakan baju, makanan, dan barang-barang grosir, ada perang senyap yang tak terlihat oleh mata awam. Wilayah ini bukan sekadar pasar. Ia adalah medan kekuasaan di mana setiap jengkal lahan berarti uang dan setiap gerak berarti tantangan. Hercules berdiri di tengah pusaran itu dan kini ia tak hanya melawan preman jalanan, tapi juga para cukong, aparat, dan bayangan-bayangan dari balik kursi kekuasaan. Setelah mengalahkan Jajam Muka Tiga, wilayah kekuasaan Hercules membentang dari lorong sempit hingga ke jantung pasar grosir. Tapi semakin luas wilayah, semakin besar taruhannya. Ia mulai melihat bahwa Tanah Abang bukan hanya milik preman dan pedagang. Ada jaringan-jaringan gelap yang mengatur aliran barang dari pelabuhan, mendistribusikan uang ke kantong-kantong politikus, dan menciptakan konflik agar keuntungan tetap dalam genggaman yang sama. Hercules bukan orang bodoh. Ia tahu dirinya sedang bermain di arena yang lebih besar dari sekadar palak memalak. Maka ia mulai merapikan barisan, mendata wilayah, menyusun anak buah dengan struktur, bahkan menciptakan sistem keamanan tersendiri. Tak ada yang boleh berbuat onar tanpa seizin dia. Namun, langkahnya itu membuat banyak pihak mulai resah. Terlalu banyak uang yang ia pegang, terlalu besar pengaruh yang ia bangun. Suatu malam, seorang pria berjas datang ke markas kecilnya di belakang toko tekstil. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari atas. Ia menawarkan kerjasama, bukan ancaman, bukan perintah, tapi janji keuntungan besar jika Hercules bersedia menjadi alat. Hercules hanya menatap tajam, menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata, "Saya bukan alat siapa-siapa. Saya hanya tahu siapa yang harus saya lindungi." Jawaban itu membuat pria berjas itu tersenyum tipis lalu pergi tanpa sepatah kata. Tapi sejak malam itu, hidup Hercules tak pernah sama. Beberapa hari kemudian, dua anak buahnya dikeroyok saat menjaga parkiran. Lusa berikutnya, lapak pedagang yang biasa ia lindungi dibakar. Dan suatu sore ia mendapati dirinya diawasi bukan oleh preman, tapi oleh pria-pria yang terlalu rapi untuk disebut pengangguran. Meski kekuatan fisik dan loyalitas anak buahnya masih utuh, Hercules mulai sadar bahwa ini bukan lagi soal siapa yang kuat, tapi siapa yang lebih licik. Ia menghadapi musuh yang tidak terlihat,
Tidak datang dengan parang, tapi dengan surat-surat, titipan, dan jebakan. Tanah Abang berubah bukan lagi wilayah liar yang bisa ditaklukkan dengan besi dan darah, tapi medan permainan kekuasaan dengan aturan yang tak tertulis. Namun Hercules tak gentar. Ia memperkuat jejaringnya, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh agama, ormas, bahkan membina para mantan napi dan anak-anak jalanan menjadi garda loyal. Kalau sistem tak berpihak, maka kita buat sistem sendiri, ucapnya kepada anak buahnya suatu malam. Disambut anggukan dan semangat membara. Ia tak ingin hanya jadi legenda jalanan. Ia ingin jadi pelindung bagi mereka yang tak pernah punya suara. Di antara bangunan pasar yang makin modern dan wajah-wajah baru yang mulai muncul sebagai pesaing, Hercules berdiri kokoh. Ia bukan hanya preman. Ia kini adalah simbol kekuatan akar rumput. Anak timur yang menantang dominasi kekuasaan ibu kota. Tanah Abang boleh tak bertuan, tapi selama ia masih bernapas, tak satu pun orang bisa mengambilnya begitu saja. Malam di Tanah Abang selalu dipenuhi dengan suara hiruk pikuk. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hercules berjalan sendirian. Kaki berat menghantam aspal. Matanya tajam seperti elang yang mengincar mangsa. Beberapa minggu terakhir, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pesaing-pesaingnya yang dulu tak berani bergerak, kini mulai berani menantang. Bahkan di balik keramaian pasar, ia mendengar bisikan tentang yang lebih besar. Tentang orang-orang yang bermain di balik layar dan itu membuatnya tidak tenang. Ia tahu perang kali ini bukan hanya tentang mengalahkan preman yang menguasai parkiran atau lapak-lapak kecil. Ini adalah perang uang yang lebih licik. Para cukong yang sebelumnya terkesan menuruti kehendaknya kini mulai menarik tali sendiri. Mereka menuntut lebih banyak dan Hercules merasakan bagaimana kekuasaannya terancam bukan oleh kekuatan fisiknya, tetapi oleh daya tawar yang mulai dipertanyakan. Para pengusaha besar ini tidak peduli seberapa kuat dia di jalanan. Mereka hanya peduli pada yang bisa mengisi dompet mereka. Suatu malam ketika langit mendung dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, Hercules mendapat kabar buruk. Seorang anak buahnya yang setia, Tigor, ditemukan tewas di lorong belakang Blok B, tangan dan kakinya terikat, tubuhnya penuh luka tusuk, dan di sampingnya ada sebuah pesan. Jangan main-main dengan uang yang lebih besar. Itulah yang ditulis di selembar kertas yang tertinggal. Bagi Hercules, ini bukan hanya ancaman, ini adalah peringatan keras. Tigor bukanlah anak buah biasa. Ia adalah sahabat orang yang ikut dengannya sejak pertama kali turun ke jalanan Tanah Abang. Hercules tak bisa tinggal diam. Ia segera mengumpulkan anak buahnya, menyusun strategi. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan daripada musuh yang jelas terlihat, pengkhianatan. Hari demi hari, orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Beberapa dari mereka yang ia anggap sahabat malah terlihat menjauh. Lalu tanpa peringatan, seseorang yang tak pernah ia duga seperti bayangan yang muncul dari kegelapan mencoba mendekati. Mengajaknya bekerja sama dalam diam, menawarkan jalur baru untuk kekuasaan. Nama orang itu adalah Angga, seorang pengusaha dengan jaringan luas yang tahu betul cara memanipulasi pasar. Angga datang dengan tawaran yang menggiurkan, akses ke pasar barang-barang ilegal yang lebih besar, proteksi dari pihak yang lebih tinggi, dan tentu saja keuntungan yang melimpah. Hercules dengan kebijaksanaannya yang tajam tahu bahwa Angga bukanlah orang baik-baik. Namun di sisi lain tawaran itu menggoda, ada cara untuk memperluas kekuasaan, untuk menegaskan dominasi yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih aman. Tetapi di balik tawaran itu, ia merasakan bau pengkhianatan yang sangat dekat. Setelah beberapa malam berpikir panjang, Hercules memutuskan untuk menunda keputusan besar itu. Namun, pada saat yang sama, anak buahnya mulai bertanya-tanya, mengapa tidak langsung menerima tawaran Angga? Apakah Hercules mulai ragu dengan kekuatannya sendiri? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti, kecuali dirinya sendiri. Ia harus berhati-hati, sebab di dunia ini setiap langkah bisa berakhir dengan pisau yang menancap di punggung. Dan begitu ia kehilangan kepercayaan, semuanya akan berakhir. Pada malam yang penuh ketegangan itu, saat ia duduk di kantornya yang sederhana, sebuah ruangan kecil di lantai atas sebuah toko tekstil, Hercules memandangi foto Tigor yang terpajang di meja kerjanya. Satu hal yang ia sadari, musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang tampak jelas di depan mata, tetapi mereka yang dekat denganmu, yang bisa tersenyum di depanmu,
namun menyiapkan pisau di belakangmu. Keputusan harus diambil sekarang atau nanti, pengkhianatan ini harus dihentikan. Keputusan Hercules malam itu adalah keputusan yang berat. Dalam dunia kekuasaan, tak ada ruang untuk keraguan. Tanah Abang adalah medan perang yang tiada henti, dan tak ada yang bisa menenangkan hawa panasnya selain kemenangan mutlak. Tapi apakah kemenangan yang ia cari adalah kemenangan yang benar ataukah kemenangan yang akhirnya akan menghancurkannya? Waktu yang akan menjawab dengan darah dan takdir yang akan membentuknya. Hercules memandangi jalanan. Tanah Abang yang penuh sesak. Hingar-bingar suara pedagang dan pembeli seolah menutupi kegelisahan yang bergumul dalam dadanya. Wajahnya tetap tenang. Namun di balik mata tajam itu, ada perasaan yang sulit ia bendung. Hari-hari ini ia merasa seperti berada di ujung jurang. Sebuah keputusan besar harus diambil. Angga sang pengusaha misterius yang menawarkan kekuatan lebih besar masih menunggu di balik bayang-bayang. Namun di saat yang sama, Tigor yang setia sudah tiada. Hercules merasa dunia ini semakin sempit. Tiada lagi tempat untuk mundur. Malam pun datang. Seiring dengan keputusan yang mulai bulat, Hercules memutuskan untuk menemui Angga. Bukan hanya untuk berdamai, tapi untuk mengetahui seberapa jauh pengkhianatan ini akan membelitnya. Ia sudah mengumpulkan cukup bukti dan lebih dari itu, ia mulai merasakan bagaimana Angga bergerak di balik layar, menggerogoti kekuasaannya dengan cara yang halus, tetapi mematikan. Namun, Hercules tahu untuk menggulung tikus, ia harus memikatnya dengan umpan. Malam itu di sebuah restoran mewah yang terletak di pusat Jakarta, Angga menunggunya. Dengan senyum licik yang tak pernah ia lepaskan, Angga menyambut Hercules ramah, menawarkan segelas minuman beralkohol. "Kita bisa berbicara sebagai teman," kata Angga sambil duduk santai di kursinya. "Kita bisa bekerja sama, Hercules. Ada banyak uang yang bisa kita hasilkan bersama. Tanah Abang sudah tak cukup untuk kita berdua. Mari kita lihat dunia yang lebih besar." Hercules dengan tangan terkepal duduk di hadapan Angga. Tanggapan itu tidak segera ia beri. Sebaliknya, ia mengambil sebatang rokok, menarik dalam-dalam dan menatap tajam ke mata Angga. "Aku tahu kamu bukan orang baik-baik, Angga." Kata-kata itu terdengar lebih berat dari suara tembok yang runtuh. "Kau sudah memanipulasi pasar. Kau sudah bermain dengan uang orang banyak dan kau mencoba bermain dengan hidupku." Angga tersenyum. Namun, senyumnya kali ini tampak lebih tipis. Seolah tahu bahwa situasi ini tidak lagi terkendali. "Jangan terlalu paranoid, Hercules. Semua orang hanya ingin menguntungkan diri mereka sendiri. Kau tahu itu. Tanah Abang bukan dunia yang bisa kau kuasai sendirian. Bahkan kau pun butuh orang seperti aku." Kata-kata itu seakan memancing amarah Hercules. Ia tahu bahwa Angga berbicara dengan cara yang licik, mencoba menggoda dan memanipulasi. Namun, Hercules bukan orang yang mudah terjebak. Seketika ia berdiri, menarik tubuhnya ke depan dan dengan satu gerakan cepat menendang meja di antara mereka. Minuman di atas meja tumpah. Namun, dalam sekejap, Hercules sudah berdiri di depan Angga. Tangannya terangkat, siap melayangkan pukulan yang bisa mengubah segala hal. "Tolong jangan salah paham, Angga." Hercules mengucapkan kata-kata itu dengan nada tegas, namun penuh dengan ancaman yang lebih dalam. "Aku tidak ingin bermain-main. Aku tidak tertarik dengan tawaranmu. Ini bukan tentang uang atau pengaruh. Ini tentang hidup dan mati. Jika kau terus berusaha menjatuhkanku, aku tidak akan tinggal diam." Angga hanya terdiam. Tatapannya mengeras, namun ada ketakutan yang samar terlihat di matanya. Ternyata kekuatan Hercules bukan hanya tentang fisik yang besar, tapi juga tentang ketegasan dan integritas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam hati, Angga tahu ia mungkin telah melangkah terlalu jauh. Namun, Hercules sudah membuatnya sadar bahwa di dunia yang keras ini bukan uang atau pengaruh yang akan menyelamatkanmu, tapi siapa yang lebih kuat dalam menghadapi pengkhianatan. Hari-hari setelah pertemuan di restoran itu, Tanah Abang terasa semakin panas. Ketegangan meresap ke setiap sudut pasar. Seiring dengan kabar tentang pertemuan Hercules dan Angga yang beredar cepat di kalangan bawahannya, beberapa orang yang selama ini bekerja dengan Hercules mulai ragu. Mereka mendengar desas-desus tentang kekuatan Angga yang lebih besar dan bagaimana uang bisa membeli hampir segalanya, termasuk kepercayaan dan kekuasaan. Hercules tahu waktu semakin sempit.
Semakin banyak orang yang mulai meragukan kemampuannya untuk bertahan. Namun, Hercules tak pernah menyerah begitu saja. Di balik tampangnya yang keras, ia adalah seorang pemimpin yang tahu betul cara mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Meski banyak yang berpaling, ada pula yang setia. Salah satunya adalah Johnny, anak buah yang sudah lama mengabdi padanya. Johnny adalah orang yang diam-diam mengumpulkan informasi, merangkai puzzle yang membentuk gambaran besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pasar ini. Tigor yang mati bukan hanya karena persaingan biasa. Itu adalah pesan, dan Johnny tahu siapa yang mengirim pesan itu. Satu malam Johnny datang dengan kabar buruk. "Her, ada yang sudah mulai berani melawan. Mereka tidak cuma di Tanah Abang, mereka mulai merambah ke tempat lain. Ada kekuatan besar yang mulai bermain." Hercules memandangi Johnny dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu? Berani melawan?" Johnny menghela napas. Wajahnya serius. "Angga punya koneksi dengan pihak-pihak yang lebih besar dari kita. Ada orang-orang di luar kota yang mulai terlibat. Mereka ingin menguasai lebih banyak pasar, lebih banyak wilayah, dan mereka tahu kita ada di tengahnya." Sungguh Hercules merasa terpojok. Dulu ia bisa mengendalikan Tanah Abang hanya dengan kekuatan fisik dan pengaruhnya di jalanan. Namun kini ia berhadapan dengan dunia yang lebih kompleks yang dipenuhi oleh uang dan manipulasi. Kekuatan yang dulu menjadi andalan mulai terasa tak cukup. Orang-orang yang ia anggap loyal mulai terlihat menjauh. Semua karena satu hal, uang. Pesaingnya tahu bahwa yang dibutuhkan bukan lagi otot, melainkan kekuasaan yang tersembunyi yang bisa menghancurkan tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, Hercules menerima panggilan dari seseorang yang tidak dikenal. Suaranya serius, hampir seperti bisikan. "Aku tahu kamu di dalamnya, Hercules. Tapi ini bukan permainan yang bisa kamu menangkan dengan cara lama. Jika kau terus bermain di luar aturan, kau akan terhanyut." Hercules mencengkeram teleponnya. Suara itu asing, namun terdengar sangat familiar. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman, ini adalah perang. Sebuah peringatan bahwa kekuatan yang ia miliki meskipun besar bisa dihancurkan dalam sekejap jika salah langkah. Ia memutuskan untuk bertindak, tidak lagi diam menunggu. Hercules mulai menyusun rencana. Kali ini bukan hanya anggotanya yang akan diandalkan. Ia menghubungi beberapa orang dari dunia bisnis dan politik, meminta dukungan untuk mengatasi ancaman yang datang. Hercules sadar jika ia ingin bertahan, ia harus merambah dunia yang selama ini ia abaikan, dunia uang dan pengaruh di balik meja-meja besar. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya. Dalam dunia itu tidak ada teman sejati. Semua orang hanya berurusan dengan kepentingan pribadi. Di tengah segala kesibukan dan persiapan, datanglah kabar yang lebih mengejutkan lagi. Seseorang yang sangat dekat dengan Hercules ternyata menjual informasi tentang pergerakannya kepada Angga. Hati Hercules terasa hancur. Siapa yang bisa dipercaya? Bahkan orang-orang yang sudah bertahun-tahun bersamanya, yang sudah berjuang bersama mulai terpecah. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang siapa yang benar-benar bisa berdiri di sisinya saat dunia mulai runtuh. Dengan perasaan yang semakin terluka dan marah, Hercules memutuskan untuk menindaklanjuti rencananya dengan lebih hati-hati. Jika dunia ini hanya bisa dilihat dengan mata uang, maka ia akan membayar dengan cara yang lebih besar, gumamnya dalam hati. Hercules tak lagi hanya berjuang untuk menguasai Tanah Abang. Ia berjuang untuk hidupnya, untuk membuktikan bahwa meskipun pengkhianatan datang dari tempat yang tak terduga, ia tetap akan bertahan dan bahkan menghancurkan mereka yang berani menantangnya. Di balik ruang gelap yang dipenuhi dengan asap rokok dan aroma alkohol, Hercules duduk di meja besar dengan wajah yang kian dipenuhi beban. Dalam hati, ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar soal kekuasaan di Tanah Abang. Semua yang ia bangun, semua yang ia perjuangkan selama ini mulai retak dan terancam. Namun, ada satu hal yang belum bisa ia lepaskan, harga dirinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya begitu saja, terutama bukan Angga, pria yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang mencoba merampas apa yang sudah ia miliki. Satu langkah besar harus diambil. Hercules memanggil anak buah terdekatnya, Johnny yang kini tampak cemas. Ini bukan lagi permainan kecil. Jika kita terus maju seperti ini, kita akan terjerumus dalam perang besar. Angga tidak hanya mengincar Tanah Abang,
tapi seluruh jaringan bisnis ini, kata Johnny dengan serius. Hercules tidak menjawab, matanya terfokus pada peta besar yang terhampar di depannya, seolah mencoba menganalisis setiap gerakan yang akan diambil. Pada malam yang sama, Hercules mengumpulkan anak buahnya untuk pertemuan penting. Dalam keremangan lampu redup, ia berdiri dengan tegas, menatap mereka satu persatu. Kita tidak akan menyerah. Tanah Abang bukan hanya pasar. Ini adalah hidup kita. Setiap jengkal tanah ini adalah milik kita. Kita akan bertarung sampai akhir. Jika kita kalah, kita mati. Tapi jika kita menang, kita akan memiliki segalanya.